kerja Pak? Bisa disampaikan Pak? Oke, baik. Jadi pertama groundbreaking pembangunan pasar Koya ini penting karena terutama berkaitan dengan aspek kebutuhan para pedagang. Pasar Koya itu pasar yang besar yang menjadi pasar induk dan tidak hanya orang Cilacap saja, tapi dari Banyumas, dari Kebumen juga banyak sekali. Jumlah pedagangnya banyak, ada 1.612 orang. Yang hari ini alhamdulillah bisa dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama yang didukung penuh oleh Bu Novita ini dengan segala kewenangannya, kapasitasnya di Komisi 5 DPR RI, dan kemudian Pak Kepala Balai ini mewakili Pak Menteri PU yang hari ini akan melakukan peletakan batu pertama. Kemudian berkaitan dengan siapannya, karena nanti sampai Desember ini secara teknis Pak Kepala Balai yang akan menyampaikan, dan tahun depan insya Allah akan selesai. Selesai tugas kami di Cilacap mempersiapkan untuk nanti misalnya berkaitan dengan aspek pengolahan sampahnya. Sampahnya di Dinas Lingkungan Hidup sudah kami siapkan sudah untuk inovasi baru untuk pengolahan sampah menjadi sampah circular, ekonomi sirkuler. Jadi sampahnya tidak lagi sampah, semuanya bisa digunakan menjadi ekonomi sirkuler untuk misalnya membuat maggot. Kemudian bekasnya maggot untuk pupuk, yang plastik nanti bisa membuat RDF untuk bahan baku pembakaran di pabrik semen. Jadi 100% sudah tidak sampah lagi. Nah, itu yang mau dicobakan di Kota Cilacap sehingga nanti bisa diterapkan di Pasar Koya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lainnya jumlah pedagang 1.600 ini harus beralih berkaitan dengan budayanya di berdagang. Budayanya apa? Menjaga kebersihan. Lingkungan penting karena berkaitan dengan aspek kesehatan juga ini. Dan itu mungkin penyesuaian dengan tempat ada zonasi mungkin yang diatur. Itu mungkin yang nanti butuh kerjasama bersama-sama nih Pak Mujiono yang dari Ketua Kelompok Dagang Pasar. Mungkin itu, dan saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Bu Novita, kemudian kepada Pak Kepala Balai yang hari ini telah hadir untuk meresmikan peletakan batu pertama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pak Kepala Balai, anggaran berapa miliar? Untuk kontraknya di 67,sekian sekian miliar, 60 miliar itu kontrak dilaksanakan dari September 2012 sampai Juni 2025. Jadi insya Allah di Juni 2025 sudah pedagang sudah bisa masuk mulai aktivitas pasar yang baik. Kalau sistem keamanan kebakaran sudah masuk, itu menjadi standar tadi disampaikan oleh Pak PJ Bupati ini menggunakan SMI, dan kebakaran itu menjadi satu prioritas yang harus masuk dalam proses produksi. Dijamin nanti ada zat pemadam kebakaran, ada apa, ada sprinkler. Tinggal nanti kami akan melatih pengelola pasar untuk bisa mengoperasikan dan memelihara dari proteksi kebakaran masuk dalam kontrak. Kepada Ibu Novita, Ibu, terkait dengan Ibu yang mendorong hingga terlaksananya pembangunan Pasar Koya ini. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, saya bermitra dengan PU. Alhamdulillah akhirnya dari Desember 2021 dengan berbagai macam kendala tadi bisa tercapai ini pembangunan Pasar Koya yang sebenarnya kita tidak berharap ada kebakaran, tetapi karena sudah terjadi, alhamdulillah anggaran yang sebetulnya anggaran itu kan banyak sekali terbagi se Indonesia, dan terima kasih juga alhamdulillah 67 miliar itu bisa dialokasikan untuk pembangunan di Pasar Koya Kabupaten Cilacap, karena tidak mudah menurunkan satu pasar sebesar 67 miliar yang awalnya 80 miliar. Itu merupakan anggaran yang termasuk skala besar untuk sebuah pasar ya di kabupaten, dan saya dengar banyak lagi pasar yang ingin mengajukan pastinya program lainnya, tetapi Pasar Koya yang seperti tadi disebutkan adalah pasar induk tidak hanya untuk Kabupaten Cilacap, juga ada sebagai pasar penyangga kabupaten lainnya. Ini sangat penting, sangat vital, karena
Pasar itu adalah tempat pertemuan para semua masyarakat, di mana seluruh kebutuhan kehidupan sehari-hari ada di pasar. Semoga dengan pembangunan pasar ini 67 miliar bisa memiliki multiplier effect untuk perekonomian yang ada di sekitarnya, lingkup paling kecil, kemudian lingkup paling besar sekitar seluruh Kabupaten Cilacap dan kabupaten yang lainnya juga. Pokoknya alhamdulillah anggaran ini bisa turun. Semoga saya, DPR RI, kemudian Kementerian PU, pemerintah Kabupaten Cilacap yang dulu mengusulkan dan sekarang meneruskan itu bisa bermanfaat untuk perekonomian dan seluruh kesejahteraan Kabupaten Cilacap. Pak BJ, tambahan untuk perkembangan flyover Kroya seperti apa? Flyover Itu, kalau flyover itu kan yang satu dulu udah ya, jembatan itu yang flyover dulu. Nah sekarang ada tambahan usulan. Itu memang masih diusulkan, belum masih harus dikejar. Dalam seperti itu memang harus bertahun-tahun karena apa? Anggaran terbatas. Sekarang anggaran APBN karena flyover itu berada di Bina Marga, di Kementerian PU. Pemda mengusulkan, masyarakat terutama mengusulkan, ya kembali lagi anggaran 3.000 triliun dibagi se-Indonesia yang begitu luasnya, dan ya kebetulan Kabupaten Cilacap ini satu kabupaten terluas juga di Jawa Tengah, dan itu memerlukan perjuangan yang sangat amat gitu. Jadi kita juga berharap kemacetan ini juga bisa diatur dulu sebelum ada flyover lagi. Kroya sudah ada flyover dulu itu, yang jembatan itu. Ini mengajukan flyover lagi di depan pasar kalau nggak salah ya. Dan juga ada pengajuan flyover juga Pak Bupati di mana itu kereta api Rawalo tuh? Rawalo apa di mana? Kubang Kangkung. Ya itu di situ. Ya itu jadi masih berproses gitu, harus berjuang terus ya untuk bisa memasukkan menjadi prioritas. Untuk itu ada hitungannya dari Kementerian PU. Terima kasih. Ya minta doanya aja supaya programnya bisa lancar ya. Sampaikan salam ke Pak Menteri Ibu Diana. Jangan lupa Kabupaten Cilacap minta program yang banyak.